Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis atas apa yang akan terjadi. Nisa baru saja meletakkan tas kerjanya di sofa apartemen kecil di kawasan Sudirman ketika telepon dari adiknya Andi berdering nyaring. "Kak, Rara mau nginap di rumah ya malam ini. Aku mendadak harus ke Bandung untuk meeting klien, besok pagi baru balik." Suara Andi terdengar biasa saja, tapi bagi Nisa, nama Rara selalu membawa sedikit kegelisahan yang tak pernah ia pahami. Rara adalah sahabat Andi sejak SMA, gadis yang selalu ada di setiap acara keluarga, yang tertawa lepas saat mereka bertiga main game hingga larut. Yang kini berusia 27 tahun dan bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Kemang. Nisa menghela napas panjang. "Ya sudah, suruh dia datang saja. Kamar tamu sudah rapi." Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Jam 9:30 Rara tiba dengan payung basah dan tas ransel kecil. Wajahnya yang biasanya cerah terlihat lelah, rambut hitamnya yang lurus basah menempel di pipi. "Ma ganggu, Nis?" Andi mendadak pergi, "Aku lagi nggak enak badan juga, takut sendirian di kosan." Mereka makan mie instan sambil menonton berita tentang kasus korupsi yang sedang ramai. Obrolan mengalir ringan tentang pekerjaan Nisa sebagai manajer pemasaran di perusahaan properti besar, tentang proyek Rara yang sedang deadline, tentang Andi yang selalu ceroboh. Tapi saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Nisa terbangun karena suara pelan dari ruang tamu. Ia berjalan keluar dengan kaus longgar dan mendapati Rara duduk di sofa, tangannya gemetar memegang gelas air. Lampu redup hanya menyisakan bayangan panjang di dinding. "Rara, kamu kenapa?" tanya Nisa pelan. Rara mengangkat wajahnya, mata coklatnya basah. "Nisa, aku nggak bisa tahan lagi. Aku mencintaimu. Bukan sebagai teman Andi, tapi sebagai wanita yang mencintai wanita. Sejak SMA, sejak kamu selalu bantu aku belajar matematika di perpustakaan, sejak kamu tersenyum padaku saat yang lain mengabaikan aku. Aku mencintaimu, Nisa. Sudah 10 tahun. Udara di apartemen seolah membeku. Nisa mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. "Rara, kamu serius?" Suaranya hampir hilang. Rara berdiri, mendekat perlahan. "Aku tahu ini gila. Aku tahu keluargamu, pekerjaanmu, semuanya. Tapi aku sudah lelah menyembunyikan. Malam ini aku harus bilang karena kalau tidak, aku takut aku akan hancur sendiri." Nisa tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meraih tangan Rara, merasakan kehangatan yang anehnya sudah lama ia rindukan tanpa pernah sadar. Mereka duduk berjam-jam, bicara pelan, air mata bercampur tawa gugup. Saat ajar menyingsing, Nisa berbisik, "Aku juga merasakan sesuatu yang sama. Tapi kita harus rahasia dulu, Rara. Dunia ini belum siap." Rara mengangguk, senyum kecil muncul di bibirnya. Mereka berpelukan untuk pertama kali bukan sebagai teman, dan Nisa merasa dunia baru saja terbuka lebar, meski ia tahu badai sedang mengumpul di Pagi harinya Andi pulang lebih awal dari rencana. Ia tak curiga apa-apa saat melihat kakak dan sahabatnya tertawa di meja makan. Tapi di dalam hati Nisa, segalanya sudah berubah. Ia pergi ke kantor dengan perasaan campur aduk, senang sekaligus takut. Siang itu Rara mengirim pesan singkat, "Terima kasih malam tadi. Aku bahagia." Nisa tersenyum di balik layar ponsel, tapi ia tidak tahu bahwa senyum itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. 2 minggu berikutnya terasa seperti mimpi indah yang rapuh. Nisa dan Rara bertemu diam-diam di kai kecil di Tamrin, di bioskop malam hari, bahkan di apartemen Nisa saat Andi sedang lembur. Mereka berpegangan tangan di bawah meja, berciuman cepat di parkiran mobil, berbisik rencana masa depan yang mustahil.
Rara selalu membawa bunga kecil atau catatan tulis tangan yang membuat Nisa tersenyum sepanjang hari. Di kantor, Nisa tetap profesional, memimpin tim pemasaran untuk proyek apartemen mewah di Bst. Bosnya, Pak Budi, sering memuji kinerjanya, mengatakan bahwa promosi ke posisi direktur pemasaran sebentar lagi. Kamu calon pemimpin, Nisa. Jangan sia-siakan. Tapi ketenangan itu retak pada suatu sore. Mereka sedang duduk di kai langganan dekat kantor Nisa ketika seorang rekan kerja Nisa, Sinta, lewat di depan jendela. Mata Sinta membelalak melihat tangan Nisa dan Rara saling menggenggam erat di bawah meja. Nisa langsung melepaskan, tapi sudah terlambat. Sinta hanya tersenyum kaku dan melanjutkan langkahnya. Malamnya Nisa gelisah. Rara, aku takut. Kalau sampai tersebar, Rara memeluknya erat. Kita hati-hati saja. Aku nggak mau kehilangan kamu. Hari berikutnya di kantor suasana sudah berbeda. Sinta tidak bicara langsung, tapi bisik-bisik di pantry terdengar jelas. Nisa kok dekat banget sama cewek kemarin. Nisa pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya dingin. Ia pulang lebih cepat, menelepon Rara. Kita harus lebih jarang ketemu di tempat umum. Rara setuju, tapi suaranya sedih. Malam itu mereka bertemu di apartemen Nisa lagi, berpelukan lama tanpa kata. Nisa merasa untuk pertama kali bahwa mencintai Rara adalah pilihan berbahaya, tapi ia tak bisa mundur. Pekerjaan Nisa mulai terganggu. Rapat yang biasanya lancar terasa tegang. Pak Budi memanggilnya ke ruangan. Nisa, ada rumor aneh di tim. Kamu baik-baik saja kan? Nisa menggeleng cepat. Baik, Pak. Tapi ia tahu badai sudah mulai bergerak. Di luar kantor, media sosial mulai ramai dengan kasus selebriti yang out sebagai lesbian dan langsung kehilangan kontrak. Nisa membaca berita itu sambil gemetar. Rara mengirim pesan, aku di samping kamu, apapun yang terjadi. Skandal meledak pada hari Rabu pagi. Seseorang, mungkin Sinta atau orang lain, mengunggah foto buram di Instagram Story yang cepat di-screenshot dan dibagikan ke grup WhatsApp kantor. Foto itu jelas menunjukkan Nisa dan Rara berpelukan di parkiran kai. Captionnya, manajer kita ternyata suka cewek ya. Keren atau memalukan? Dalam hitungan jam, postingan itu menyebar ke Twitter dan TikTok. #manajer lesbian Jakarta trending. Ponsel Nisa tak berhenti berdering. Rekan kerja mengirim pesan curiga, klien membatalkan meeting, Pak Budi memanggilnya masuk ruangan dengan wajah merah. Kamu tahu ini merusak citra perusahaan, Nisa. Kita perusahaan keluarga, nilai-nilai tradisional. Saya kasih waktu sampai besok untuk klarifikasi. Nisa pulang dengan tangan gemetar. Rara sudah menunggu di apartemen, wajahnya pucat. Aku minta maaf, Nis. Ini salahku. Mereka duduk berpelukan di lantai, menangis bersama. Malam itu berita masuk televisi lokal, skandal di perusahaan properti ternama, manajer muda jadi sorotan. Nisa melihat wajahnya sendiri di layar, buram tapi jelas. Keluarga mulai tahu. Ibu menelepon dari rumah di Bogor, suaranya bergetar. Nisa, apa yang orang-orang bilang itu benar. Kamu dengan sahabat Andi. Ayah diam saja di belakang, tapi Nisa tahu ia marah. Andi datang ke apartemen, mata merah. Kak, Rara. Serius. Rara berdiri di depan Andi, suaranya tegas. Aku mencintai kakakmu, Andi. Sudah lama. Andi hanya menggeleng, pergi tanpa kata. Tekanan semakin berat. Nisa kehilangan 2 klien besar. Gajinya dipotong sementara pending investigasi internal. Rara juga kehilangan proyek desain karena kliennya membatalkan setelah melihat berita. Mereka berdua duduk di balkon apartemen malam itu, memandang lampu kota yang berkelap-kelip.
Kita harus putus, Nis, tanya Rara pelan. Nisa menggenggam tangannya erat. Tidak. Tapi kita harus siap menghadapi semuanya. Ia tidak tahu bahwa yang lebih buruk masih akan datang. Pagi berikutnya surat pemanggilan dari Hertibaia Email. Perusahaan membuka investigasi internal atas pelanggaran kode etik moral. Nisa diminta hadir sidang internal besok. Di rumah orang tua di Bogor, pertemuan keluarga darurat digelar. Ibu menangis, ayah memukul meja. Kamu mau hancurkan nama baik keluarga. Di Indonesia ini, orang seperti kalian gak diterima. Andi diam saja, tapi matanya penuh kecewaan. Rara ikut datang karena Nisa memaksa. Ia berdiri tegar di depan keluarga. Saya mencintai Nisa. Saya siap tanggung jawab. Ayah mengusir mereka berdua keluar rumah malam itu. Di kantor, sidang internal berlangsung tegang. Pak Budi membacakan daftar keluhan klien dan rekan kerja. Kami terpaksa memberhentikan Anda sementara, Nisa. Sampai kasus ini reda. Nisa keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Di luar, wartawan sudah menunggu. Las kamera menyilaukan. Bu Nisa, benar Anda punya hubungan dengan sahabat adik Anda? Nisa tak menjawab, berlari ke mobil Rara yang menunggu. Mereka menginap di hotel murah karena apartemen Nisa sudah dikepung wartawan. Malam itu Rara memeluk Nisa yang menangis. Kita lawan bersama. Tapi tekanan semakin gila. Ibu menelepon lagi, mengancam akan memutus hubungan jika Nisa tidak kembali normal. Andi mengirim pesan, Kak, pikirkan keluarga. Nisa merasa terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, diam dan kehilangan Rara, atau berani dan kehilangan segalanya. Krisis mencapai puncak ketika Nisa dan Rara memutuskan pergi ke Pantai Anyer untuk menangkan pikiran. Di jalan tol, mobil mereka ditabrak dari belakang oleh mobil paparai yang mengejar. Tabrakan keras, mobil terguling. Nisa terbangun di rumah sakit dengan lengan patah dan memar di wajah. Rara lebih parah, tulang kakinya retak, tapi selamat. Berita langsung meledak, skandal lesbian berujung kecelakaan. Keluarga datang ke rumah sakit, tapi ayah hanya melihat dari pintu, tidak masuk. Di rumah sakit, pengacara perusahaan datang membawa surat tuntutan ganti rugi karena kerugian reputasi. Mereka menuntut Nisa membayar 500 juta rupiah. Nisa menangis di ranjang. Aku sudah kehilangan pekerjaan sekarang ini. Rara memegang tangannya. Kita lawan di pengadilan. Aku jual mobilku untuk bayar pengacara. Malam itu di kamar rumah sakit, mereka berjanji untuk tidak menyerah. Tapi Nisa tahu harga yang harus dibayar semakin mahal. Pengadilan berlangsung selama 3 bulan yang melelahkan. Media terus memberitakan, keluarga terpecah, teman-teman menjauh. Di sidang terakhir, Nisa berdiri di depan hakim dengan suara tegas meski tubuhnya gemetar. Saya mencintai Rara. Itu bukan kejahatan. Saya siap tanggung semua konsekuensi, tapi saya tidak akan diam lagi. Rara menangis di bangku penonton. Hakim memutuskan perusahaan kalah, Nisa tidak perlu bayar ganti rugi, tapi karirnya sudah hancur. Keluarga akhirnya menerima pelan-pelan setelah melihat keteguhan mereka. Sekarang, setahun kemudian, Nisa dan Rara tinggal bersama di apartemen kecil di Depok. Nisa membuka usaha kecil online, Rara tetap desainer relance. Luka masih ada, tapi cinta mereka lebih kuat. Di balkon sore hari, Nisa memeluk Rara dari belakang, memandang matahari terbenam. Apakah benar bahwa keberanian mengakui cinta seperti yang dilakukan Nisa lebih baik daripada diam untuk menjaga kehormatan dan masa depan?